Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman kelas 2 yang dirahmati Allah, kita akan mempelajari materi akidah akhlak. Oleh karenanya silakan teman-teman disiapkan buku paketnya sembari disimak dan dipelajari nanti kembali materi yang sudah Bapak sampaikan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka buku paketnya teman-teman. Kita masuki bab yang baru ya, yang ketiga. Yang mana sebelumnya di bab kedua kita mempelajari tentang Asmaul Husna, nama-nama baik yang Allah miliki. Yang kita pelajari adalah Al-Hafiz dan Al-Wali. Oke, baik, adapun pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang sikap berterima kasih dan rendah hati. Ya, tentu ketika teman-teman melihat kedua ilustrasi yang ada, yang mana seseorang diberikan sesuatu, ya tentu sudah seyogianya ketika kita diberikan hadiah, diberikan bantuan oleh orang lain, maka kita ucapkanlah terima kasih. Ya, jazakallah, jazakumullah, syukran katsiran, terima kasih dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan hadiah atau mendapatkan bantuan sebagaimana di gambar yang pertama yang ini, maka sudah selayaknya kita mengucapkan ucapan terima kasih. Ya. Oke, itulah sebagai tanda rasa syukur ya, kita kepada orang yang telah memberikan, serta sebagai tanda rasa syukur kita atas nikmat yang Allah telah berikan. Adapun yang digambar kedua, yang mana tentu ada anak kecil yang sedang memberikan bantuan kepada orang yang perlu dibantu, baik fakir, miskin, maupun lain sebagainya. Maka sudah seyogianya juga mengucapkan terima kasih atas pemberian. Jadi tidak memandang siapa yang memberikan, ya, baik ia anak kecil, orang tua, maupun siapapun, ketika kita diberikan sesuatu atau diberikan bantuan, tenaga, maka kita ucapkanlah terima kasih. Ya. Oke, baik. Nah, adapun sikap berterima kasih dan rendah hati ini, keduanya merupakan sikap mahmudah, akhlakul mahmudah. Ya, keduanya adalah akhlak yang terpuji, yang sepatutnya kita miliki sebagai seorang muslim. Oke, baik. Silakan dibuka halaman selanjutnya. Di halaman ke-20. Teman-teman perlu mengetahui bersama bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Mengapa demikian? Karena agama Islam telah mengajarkan banyak aspek yang telah mengatur seluruh makhluknya. Ya. Jadi semua aspek kehidupan manusia, ya, semuanya itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnahnya. Ya, baik teman-teman setelah bangun tidur, ya, maupun sebelum tidur. Ya, setelah bangun tidur kita dianjurkan untuk membaca doa setelah bangun. Ya, kemudian sebelum tidur bahkan kita dianjurkan untuk membaca sebelum tidur, doa sebelum tidur. Bahkan bagaimana kita cara tidurnya itu Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengajarkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis, Masya Allah. Ya, sehingga Islam adalah agama yang sempurna, yang luar biasa. Ya, jadi setelah itu bahkan Islam juga mengatur bagaimana kita bersosialisasi atau berhubungan, ya, berkomunikasi, ya, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah, maupun bagaimana kita berhubungan atau berkomunikasi terhadap sesama manusia, ya, yang disebut dengan hablum minan nas. Jadi hablum minallah yaitu hubungan kita kepada Allah, sedangkan hablum minan nas yaitu hubungan kita kepada sesama manusia. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasanya kita semua adalah makhluk sosial. Apa itu Pak makhluk sosial? Makhluk sosial yaitu kita senantiasa membutuhkan orang lain. Ya, baik orang kaya. Ya, orang kaya
ia tidak bisa hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan tukang kerja, membutuhkan pembantu, ya. Tentu mereka membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Tidak mungkin orang kaya membangun rumahnya sendiri. Ya, tentu akan membutuhkan orang lain atau membutuhkan para pekerjanya. Ya, sehingga kita sebagai manusia, kalian sebagai manusia, tentu kita saling membutuhkan. Ya, saling memiliki hubungan yang erat. Bapak sebagai guru, maka Bapak memiliki hubungan dengan kalian sebagai murid. Adapun kalian sebagai murid membutuhkan Bapak sebagai guru. Atau orang tua kalian kepada kalian, anak-anaknya, anak-anak kepada orang tua kalian. Pasti kita semua saling membutuhkan. Ya, jadi kita saling memerlukan, saling membutuhkan. Ya. Oke. Adapun kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya yaitu membiasakan dengan akhlak-akhlak yang terpuji, dengan sikap-sikap yang baik, perilaku yang baik, tingkah laku yang baik. Ya. Nah, maka tingkah laku yang baik atau sikap yang baik disebut dengan akhlakul mahmudah. Dengan akhlak mahmudah. Apa itu? Akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Contohnya apa, Pak? Atau akhlak yang terpuji, Pak? Atau akhlak mahmudah, Pak? Seperti bersikap jujur. Katakan apa adanya, jujur. Kemudian berterima kasih ucapkan ketika diberikan bantuan atau diberikan apapun itu, ya, hadiah dan lain sebagainya. Kemudian rendah hati, suka tolong menolong, bahu membahu membantu, gotong royong. Nah, semua itu adalah sikap yang baik yang semestinya kita miliki. Nah, selanjutnya, adapun pada bab kali ini, di bab yang ketiga, yang akan kita fokuskan adalah bagaimana kita bersikap baik atau sikap terpuji atau akhlakul mahmudah, yaitu tentang mengucapkan kalimat terima kasih serta rendah hati. Oke, di bagian bawah. Maaf. Perlu perhatikan teman-teman. Yang tadi Bapak sampaikan, bahwa kita sebagai manusia yaitu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Orang kaya membutuhkan para pekerjanya, ya, kemudian anak murid membutuhkan gurunya untuk belajar, ya, dan lain sebagainya. Kita saling membutuhkan. Ya. Kemudian, apakah teman-teman pernah diberikan bantuan oleh orang lain? Baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Mungkin ketika membawa sesuatu berat, kemudian dibantu oleh orang tua kalian atau dibantu oleh paman kalian. Nah, maka apa yang sebaiknya kita ucapkan setelah dibantu? Maka tentu kita ucapkan terima kasih. Kita ucapkan terima kasih ayah, terima kasih ibu, terima kasih paman, terima kasih teman, terima kasih bunda, dan lain sebagainya. Ya, selama kita diberikan bantuan, mungkin diberikan hadiah, maka seharusnya kita segera mengucapkan ucapan terima kasih. Ya, mungkin kita mendapatkan sesuatu hadiah di hari ulang tahun, atau mungkin dikarenakan kita mendapatkan sebuah reward, ya, reward dan lain sebagainya, maka kita ucapkan terima kasih. Nah, bagaimana mengucapkan terima kasih? Tentu ada caranya. Apa itu, Pak? Ya, yang pertama yaitu jangan menunda ucapan terima kasih. Ya, ketika teman-teman diberikan bantuan, maka segera langsung ucapkan terima kasih. Ya, diberikan bantuan, terima kasih Pak sudah dibantu, seperti itu. Ya, adapun yang kedua, jangan memandang siapa yang memberi kebaikan. Baik anak kecil, baik bapak-bapak, baik teman kalian, baik orang tua kalian, apabila mereka telah memberikan kebaikan, membantu kebaikan, memberikan sesuatu yang baik kepada kalian, maka ucapkanlah terima kasih. Ya, baik dari orang kaya, orang miskin, maupun orang bodoh, maupun orang pintar. Semua teman-teman ucapkan terima kasih. Ya, kemudian yang ketiga, ya. Nah, ketika kita mengucapkan terima kasih, maka kita niatkan ya untuk mendoakan juga orang yang telah membantu kita. Orang yang telah memberikan kebaikannya kepada kita. Dengan apa? Boleh dengan mengucapkan jazakallah. Ya, boleh. Kemudian boleh mengucapkan bisa juga jazakumullah. Kemudian bisa juga mengucapkan syukran katsiran. Ya.
dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika kita dibantu, kita ucapkan terima kasih. Kalau bisa kita juga mendoakan. Syukran jazakallah, jazakumullah, syukran katsiran. Kemudian, kenapa demikian? Kenapa kita mendoakan orang yang telah membantu kita? Karena sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rahu Tirmidzi, bahwasanya Bapak bacakan, man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallah khairan faqad ablagha fis sana'i, Rahu Tirmidzi. Yang artinya barang siapa yang diberikan satu perbuatan kebaikan lalu dia membalasnya dengan mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupi dalam menyatakan rasa syukur. Jadi ini sebagai bentuk rasa syukur kita telah diberikan bantuan oleh orang tersebut. Nah, adapun yang bagian keempat, yaitu tentu setelah kita dibantu oleh orang lain, kita juga niatkan ya untuk dapat berusaha membalas kebaikan orang tersebut di kemudian hari. Ya, teman-teman diberikan kemudahan, dibantu, maka teman-teman yakinkan, teman-teman usahakan di kemudian hari teman-teman bisa menjadi bagian orang-orang yang membantu atau membalas kebaikan tersebut. Ya, jadi dengan kita mengucapkan rasa terima kasih itu juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak dan sangat luas. Ya, bahkan kita sebagai manusia tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga akan senantiasa dan terus menambah nikmat kepada makhluk yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka apapun kondisi kita, keadaan kita, tetap kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah agar kita senantiasa diberikan rezeki yang banyak, diberikan keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, dengan apa Pak caranya rasa syukur kita? Ya, bukti rasa syukur kita yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, dan juga melaksanakan semua perintah Allah, dan juga menjauhi segala larangan-larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Dan yang terakhir, dengan kita selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah ya dengan segala keadaan kita, ya maka insya Allah kita akan memperoleh hikmah, memperoleh buah, memperoleh hasil dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah akan menambah kenikmatan bagi orang-orang yang bersyukur. Karena sebagaimana la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, apabila kalian bersyukur, maka Allah akan tambah. Maka kita bersyukur terus dalam keadaan apapun. Pada saat ini, Pak, saya ngontrak, bersyukur. Masih banyak orang yang belum bisa tinggal di dalam sebuah rumah. Ya, demikian. Adapun yang kedua, merasakan ketentraman dalam hati dan jiwa. Insya Allah hati kita akan tentram, hati kita akan nyaman ketika kita senantiasa menjadi bagian orang-orang yang selalu mengucapkan terima kasih dan juga bersyukur kepada Allah. Dan ketiga, tentu mendapatkan pahala dari Allah karena kita melakukan kebaikan dan orang lain. Keempat, orang lain tentu akan senang. Ya, ketika melihat orang yang pandai dalam berterima kasih, orang yang pandai dalam bersyukur kepada Allah, maka akan disenangi oleh banyak orang. Maka akan banyak teman yang mendekatinya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itu datang dari Bapak. Tentu Bapak minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, jazakumullah katsiran.